Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah menarik tentang Nabi Sulaiman yang sangat terkejut ketika menemukan seorang pemuda sedang beribadah di bawah laut. Kejadian luar biasa ini terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seseorang dapat bertahan hidup di kedalaman laut? Jangan lewatkan video ini hingga akhir. Suatu ketika, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam menerima wahyu dari Allah yang memerintahkannya untuk mengunjungi sebuah pantai. Allah menjanjikan bahwa di sana akan ada penampakan yang sangat istimewa. Dengan keyakinan yang kuat, Nabi Sulaiman memimpin perjalanan ke pantai tersebut, membawa bersamanya seluruh pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan bahkan sejumlah binatang. Ketika mereka akhirnya tiba di pantai itu, mereka hanya menemukan pemandangan yang biasa saja. Di depan mereka terbentang pemandangan pantai yang tak berujung dan lautan yang terbentang tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian meminta salah satu jin yang setia kepadanya untuk menjelajahi lautan yang dalam dengan harapan menemukan sesuatu yang luar biasa. Jin itu dengan berani merendam diri ke dalam lautan yang dalam, memperhatikan sekeliling dengan sangat hati-hati. Setelah berada di bawah air dalam waktu yang cukup lama, dia akhirnya muncul ke permukaan dengan wajah yang penuh kebingungan. Jin tersebut melaporkan dengan penuh penyesalan, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah merendam begitu dalam hingga ribuan meter di dalam laut, tetapi sayangnya, aku tidak menemukan apapun yang aneh atau luar biasa yang bisa kusajikan kepada Anda." Meskipun demikian, Nabi Sulaiman alaihi salam masih merasa tidak puas dengan laporan tersebut, karena yakin bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terwujud. Mungkin saja jin yang pertama tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan untuk memerintahkan jin Ifrit, yang memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada kebanyakan jin lainnya, untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera merendam ke dalam samudera, menjelajahi setiap sudutnya, dan mencapai kedalaman yang sangat dalam dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Jin Ifrit kembali ke permukaan tanpa membawa barang apapun. Dengan penuh penyesalan, dia melaporkan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menjelajah sejauh mungkin, bahkan 2 kali lipat lebih dalam dari jin sebelumnya, hingga ribuan meter di kedalaman laut. Namun sayangnya, aku juga tidak menemukan sesuatu yang aneh atau istimewa yang bisa kuajukan kepada Anda." Meskipun begitu, Nabi Sulaiman alaihi salam masih merasa tidak puas dengan laporan tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengandalkan salah satu pengawalnya, Asif ibn Barhia, seorang yang sangat terampil dan mahir dalam ilmu Taurat. Allah bahkan telah memberikan kepadanya pengetahuan langsung dari sisinya, yang dikenal sebagai ilmu laduni. Penting untuk dicatat bahwa Asif ibn Barhia juga telah sukses dalam memindahkan singgasana Ratu Balqis atas permintaan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meminta jin Ifrit untuk segera membawa singgasana Ratu Balqis ke hadiratnya, jin Ifrit menyatakan dengan keyakinan bahwa Ratu Balqis akan tiba sebelum Nabi Sulaiman sempat beranjak dari tempatnya. Namun, pada akhirnya, seorang ulama dari kalangan pengikut Nabi Sulaiman menawarkan diri untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Dia menyatakan bahwa dia bisa melaksanakan tugas tersebut dengan sangat cepat, bahkan sebelum mata sempat berkedip. Ketakjuban ini membuat Nabi Sulaiman merasa sangat terkesan, dan akhirnya, singgasana Ratu Balqis dipindahkan oleh Asif ibn Barhia. Mari kita melanjutkan kisahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian berkata kepada Asif ibn Barhia, "Wahai Asif, harap perlihatkan kepada saya mukjizat yang Allah sembunyikan di dalam lautan ini." Tidak seperti 2 bangsa jin sebelumnya yang segera menyelam ke dalam samudera, Asif ibn Barhia hanya berhenti sejenak, lalu mengangkat tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama setelah itu, air laut terbelah, dan muncullah sebuah kubah besar berwarna putih, dengan pintu yang terletak di keempat penjuru kubah. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjuk berwarna hijau.
Asyif kemudian menjelaskan, "Wahai Nabi Allah, inilah mukjizat yang Allah ingin perlihatkan padamu. Kubah ini terletak di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali lipat lebih dalam daripada yang telah dijelajahi oleh jin pertama." Nabi Sulaiman alaihissalam dengan penuh kekaguman menyaksikan kubah putih itu perlahan-lahan bergeser ke samping. Kemudian, pintu-pintu kubah itu terbuka, dan tak ada seberkas air pun yang membasahi bagian dalamnya. Nabi Sulaiman memasuki kubah dengan hati-hati dan menemukan seorang pemuda yang tengah beribadah di dalamnya. Dengan penuh rasa hormat, Nabi Sulaiman memberi salam dan bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau memilih untuk hidup di dasar laut di dalam kubah ini?" Setelah membalas salam Nabi Sulaiman, pemuda itu mulai menceritakan kisahnya. Pemuda itu menceritakan bahwa pada masa lalu, dia dengan penuh cinta dan pengabdian merawat kedua orang tuanya yang mengalami cacat. Ibunya menderita kebutaan, sementara ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika ibunya mendekati ajalnya, ia berdoa kepada Allah dengan kata-kata, "Ya Allah, panjangkanlah usia anakku dalam ketaatan kepadamu." Allah mengabulkan doa ibunya, dan pemuda itu terus hidup dalam ketaatan. Kemudian, saat ayahnya menjelang ajal, ayahnya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku terus berada dalam ketaatan kepadamu di suatu tempat yang tersembunyi dari para setan." Dan doa ayahnya pun dikabulkan. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, pemuda itu pergi ke tepi pantai dan melihat sebuah kubah yang terbuka. Dia memutuskan untuk memasuki kubah tersebut untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, namun tiba-tiba kubah itu tertutup dan dibawa ke dasar laut yang paling dalam oleh malaikat. Sejak saat itu, pemuda itu menghabiskan hidupnya hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman pun bertanya lebih lanjut, "Dalam masa hidup Nabi mana engkau berada ketika peristiwa ini terjadi?" Pemuda tersebut menjawab bahwa waktu itu adalah masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berarti pemuda tersebut telah tinggal di dalam kubah tersebut selama sekitar 1400 tahun. Namun yang luar biasa adalah bahwa ia tidak tampak menua sedikit pun, bahkan tidak ada tanda-tanda uban di rambutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian bertanya tentang makanan dan minuman pemuda tersebut. Pemuda itu menjawab dengan tenang, "Setiap hari, kubah ini naik ke permukaan laut, dan seekor burung membawa makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa menikmati berbagai jenis makanan dari dunia ini, yang membuat saya selalu merasa puas dan kenyang. Saya tidak lagi merasakan haus dan lapar, panas dan dingin, kejenuhan, atau bahkan kelelahan. Bahkan rasa ingin tidur pun telah lenyap, memungkinkan saya untuk menjadwalkan waktu untuk beribadah kepada Allah." Nabi Sulaiman alaihissalam melihat pemuda itu dengan kekaguman yang mendalam. Meskipun mukjizat dan karunia yang diberikan oleh Allah sangat mengagumkan, bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami oleh pemuda ini jauh lebih mengagumkan. Terutama karena pemuda tersebut bukan seorang nabi atau rasul, melainkan seseorang yang dengan penuh pengabdian menjaga orang tuanya. Pemuda itu meraih kemuliaan dan karunia tersebut berkat doa tulus dari kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menawarkan, "Maukah engkau tinggal bersama kami, wahai pemuda?" Pemuda dengan lembut menjawab, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai saat yang Dia kehendaki." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan agar kubah itu dikembalikan ke tempat asalnya sesuai keinginan pemuda tersebut. Asyif mengangkat tangannya dan berdoa sekali lagi. Perlahan, kubah itu pun tenggelam ke dalam laut, dan pemandangan kembali seperti semula, hanya air yang tampak tak terbatas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.